Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian syukur bagi Tuhan Allah kita yang hebat, Allah yang perkasa dan mulia, yang melindungi dan memberkati kita senantiasa. Pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau sangat baik, teramat baik, luar biasa, ajaib, pertolongan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada waktu ini kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami, agar kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah keselamatan. Semua orang ingin mendapatkan keselamatan, keselamatan dalam segala hal, terutama keselamatan di akhir hidup. Ada banyak orang yang ketika ditanya, apa yang paling ditakutkan dalam kehidupan ini? Maka akan ada banyak orang yang menjawab, yang paling ditakutkan adalah kematian. Banyak orang yang takut mati. Walaupun demikian, kematian tidak dapat dihindari. Semua orang akan mengalaminya. Tidak ada manusia yang bertahan hidup selama-lamanya. Kita lihat sampai saat ini, tidak ada lagi usia manusia sampai 200-an tahun. Paling hebatnya adalah 100-an tahun. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak lagi mengalami ketakutan di dalam menghadapi kematian. Bahkan, kematian bagi orang yang percaya adalah suatu keuntungan. Mengapa demikian? Bukankah itu aneh? Semua orang merasakan ketakutan dalam menghadapi kematian. Kenapa orang yang percaya kepada Yesus Kristus malah mengatakan bahwa kematian adalah suatu keuntungan? Orang-orang yang mengalami ketakutan dalam menghadapi kematian adalah orang-orang yang tidak memiliki jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya Yesus Kristus, yaitu orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengalami ketakutan di dalam menghadapi kematian. Itu disebabkan oleh karena Yesus Kristus telah mengalami kebangkitan. Demikian juga orang yang percaya kepada Yesus mengalami kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, apakah artinya kita percaya kepada Yesus? Bukankah hal itu sama dengan manusia biasa? Tetapi Yesus bangkit dari kematian. Ini menandakan Yesus memberikan keselamatan bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam pendalaman Alkitab saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, apa komitmen orang percaya? Kita boleh lihat di dalam Filipi 1 ayat 21, demikian kebenaran firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, melakukan kehendak dan perintah Yesus di dalam hidup kita. Dan ketika kita mati, kita akan mengalami keuntungan karena di sorga akan mendapatkan upah selama melakukan tugas di bumi. Pertanyaan yang kedua, apakah bentuk keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang percaya? Kita boleh lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-40, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman, yaitu kehidupan kekal, membangkitkan orang percaya kepada Yesus di akhir zaman dan tidak akan binasa. Pertanyaan yang ketiga, apakah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus perlu ragu akan keselamatannya? Kita boleh lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikian kebenaran firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam teks ini sangat jelas bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Karena Allah mengasihi dunia ini, Allah akan menyelamatkan orang-orang percaya kepadanya. Orang-orang percaya pasti selamat dan tidak akan binasa di dalam Yesus Kristus. Karena itu, tidak perlu ragu dan takut akan keselamatan hidupnya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana keselamatan yang Allah berikan? Kita boleh lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Keselamatan yang Yesus berikan yaitu kebangkitan dan hidup. Sekalipun tubuh jasmani sudah mati, tetapi roh kita yang berasal dari Allah akan tetap hidup. Keselamatan yang Allah berikan adalah berdasar belas kasih. Belas kasih Allah kepada dunia ini sangat besar dan tidak terukur. Bukan karena baik dan hebatnya kita manusia, ataupun bukan karena pintar dan cerdasnya kita, sehingga Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan manusia. Tetapi semua adalah karena belas kasih Allah yang begitu besar menyelamatkan kita. Pertanyaan yang kelima, di dalam keselamatan, apakah hanya Allah saja yang bekerja? Ya, Allah bekerja menyediakan keselamatan dalam Tuhan Yesus, dan Allah juga memberikan iman kepada orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita boleh lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pertanyaan yang keenam, bagaimanakah kehidupan kekal yang Tuhan Yesus berikan? Kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bukan hanya mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas kehidupan ini. Suatu jenis kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa si iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita supaya kita dapat mengenal Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang harus diperbuat manusia supaya selamat? Yang pertama, kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi yang dilakukan yang pertama adalah percaya kepada Yesus, berarti memusatkan iman dan komitmen kepada Yesus Kristus. Berarti berpaling kepada Yesus Kristus yang menjadi penebus kita dari dosa, juru selamat manusia dari kutukan, dan Tuhan atas kehidupan. Dan yang kedua, beriman. Iman yang menyelamatkan bukan sekedar percaya kebenaran tentang Kristus, tetapi mendekatkan diri kita kepada Yesus, tinggal di dalam Yesus, serta menyerahkan segala persoalan hidup kita kepada Yesus. Yang menjadi kesimpulan di dalam pendalaman Alkitab saat ini adalah yang pertama, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus tidak akan merasakan ketakutan dalam menghadapi kematian, tetapi akan bersuka cita dan menganggap kematian itu adalah keuntungan yang besar. Yang kedua, kita menerima keselamatan, maka kita akan bertanggung jawab atas keselamatan yang Allah berikan, yakni menyampaikan keselamatan yang Allah berikan kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian pendalaman Alkitab saat ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan lewat pendalaman Alkitab saat ini. Tolong dan ajari kami, dan urapi kami, pimpin kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.